Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 216/PDTG/2023 Pengadilan Negeri Surakarta antara pihak-pihak penggugat Ermat Di Margareta dan terduga 1 Faisal Isanuddin serta terduga 2 Dina Dwi Rahayu. Pada hari ini, Selasa 31 Oktober 2023, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 24 Oktober 2023, agenda persidangan pada hari ini adalah pengajuan replik dari pihak penggugat. Kepada saudara penggugat, apakah saudara siap mengajukan replik? Sudah siap, Majelis. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan memberikan salinnya kepada kuasa hukum tergugat dan mohon diserahkan kepada majelis hakim. Berikut salinan replik kami. Baik, selanjutnya kepada pihak penggugat dipersilakan untuk berdiri dan membacakan replik yang Anda ajukan. Baik, Majelis. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang kami muliakan, tergugat dan hadirin sidang yang kami hormati. Dengan hormat, dengan ini menyampaikan replik dalam perkara nomor 216/PDTG/2023 Pengadilan Negeri Surakarta atas jawaban tergugat pada tanggal 24 Oktober 2023. Dalam eksepsi, angka 1 menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah jelas dan berdasar. A. Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak semua dalil tergugat dalam eksepsi. B. Bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. C. Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan. D. Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita dan petitum antara keduanya berkesesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. E. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa gugatan penggugat sangat jelas dan berdasarkan hukum. Angka 2. Menolak eksepsi error in persona terhadap penggugat dengan alasan bahwa klaim tergugat mengenai error in persona adalah tidak beralasan karena seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa ini sudah tepat dimasukkan. Penggugat adalah pihak yang sah dalam hubungan hukum dengan tergugat berdasarkan perjanjian yang sah. Angka 3. Menolak eksepsi error in objecto dengan alasan bahwa objek sengketa telah dijelaskan secara jelas dalam gugatan, termasuk dalam posita dan petitum. Pernyataan tergugat bahwa gugatan tidak sah karena kesalahan dalam objek adalah tidak berdasar. Mengingat penggugat telah secara tepat dan jelas menguraikan objek gugatan, yaitu pelanggaran oleh tergugat atas perjanjian yang telah disepakati. Angka 4. Menolak eksepsi obscure libel dengan alasan bahwa dalil tergugat mengenai gugatan yang dianggap obscure libel adalah tidak berdasar karena gugatan telah disusun secara jelas, sistematis, dan memenuhi syarat formil sesuai hukum yang berlaku sehingga tidak terdapat ketidakjelasan yang diklaim oleh tergugat. Angka 5. Menolak eksepsi gugatan menolak eksepsi gugatan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah tidak berdasar karena gugatan telah memenuhi seluruh persyaratan formil dan material yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat telah menyusun gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian dalam konsekuensi angka 1 mengenai tanggapan terhadap perjanjian dan adendum bahwa penggugat menolak klaim tergugat mengenai keabsahan seluruh perjanjian adendum dan klausa yang diajukan tergugat. Angka 2 tanggapan mengenai berprestasi oleh tergugat. A. Bahwa penggugat berpendapat bahwa justru tergugat yang telah melakukan berprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian, terutama dalam hal pembayaran. Angka 3. Tanggapan terhadap kewajiban pembayaran upah pekerja. A. Bahwa penggugat menolak dalil tergugat bahwa pembayaran upah pekerja adalah tanggung jawab penggugat. Berdasarkan perjanjian yang ada, tergugat memiliki kewajiban membayar seluruh dana kepada penggugat yang kemudian akan dialokasikan untuk upah pekerja. B. Bahwa keterlambatan pembayaran dari pihak tergugat telah menyebabkan penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada para pekerja sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada pada tergugat. Angka 4 mengenai beban prestasi dan ganti rugi. A. Bahwa penggugat menolak klaim tergugat bahwa penggugat telah melakukan berprestasi. Sebaliknya, berprestasi dilakukan oleh tergugat dengan melanggar ketentuan pembayaran dan pelaksanaan proyek yang telah disepakati.
klaim kerugian yang diajukan oleh tergugat tidak berdasar dan tidak relevan karena kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian dan pelanggaran tergugat sendiri. Kemudian dalam rekonvensi, angka 1, menolak gugatan rekonvensi. A. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang sah. B. Bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim kerugian material maupun imaterial yang diajukan oleh tergugat konvensi maupun atau tergugat atau penggugat rekonvensi. Sebaliknya, penggugat konvensi telah mengalami kerugian akibat berprestasi oleh tergugat konvensi. Angka 2, hak atas uang jaminan pelaksanaan. A. Bahwa penggugat menolak klaim tergugat konvensi bahwa uang jaminan pelaksanaan adalah hak tergugat. Uang jaminan pelaksanaan seharusnya dikembalikan kepada penggugat karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Uang jaminan pelaksanaan tidak dapat dianggap sebagai kompensasi atas prestasi yang dilakukan oleh penggugat karena justru tergugatlah yang melakukan prestasi. Angka 3 mengenai uang paksa atau uang som. A. Bahwa penggugat menolak klaim terkait uang paksa yang diajukan oleh tergugat. Tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menghukum penggugat membayar uang paksa karena kewajiban kontraktual berada di tangan tergugat. B. Bahwa dalil uang paksa ini seharusnya tidak diterima oleh majelis hakim karena tidak berdasar dan tidak relevan dengan pokok perkara. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka dalil-dalil penggugat cukup beralasan untuk diterima. Dengan ini, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh eksepsi dan gugatan tergugat baik dalam rekonvensi maupun rekonvensi dan menerima serta mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Sekian majelis. Baik, saudara tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang telah dibacakan? Saya mengerti, majelis. Apakah saudara akan mengajukan publik terhadap replik yang diajukan oleh pihak penggugat? Saya akan mengajukan publik atas tanggapan dari replik penggugat. Baik, berapa lama saudara akan menyiapkan publik Anda? Saya memerlukan waktu sekitar 8 hari. Bagaimana pihak penggugat? Apakah setuju dengan waktu yang diajukan oleh pihak tergugat? Kami setuju majelis. Baik, kepada panitera, 8 hari dari sekarang tanggal berapa? 6 November yang mulia. Terima kasih. Baik, apakah ada agenda persidangan? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada saudara tergugat menyiapkan publik, maka persidangan akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2023 dengan acara pemeriksaan publik dari tergugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 216/PDTK/2023 Pengadilan Negeri Surakarta antara pihak-pihak penggugat Erma Di Margareta dan terduga 1 Faisal Isanuddin serta terduga 2 Dinar Dwi Rahayu pada hari ini Senin 6 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 31 Oktober 2023, agenda persidangan pada hari ini adalah pengajuan publik dari pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah siap mengajukan publik? Saya sudah siap atas publik yang akan dibacakan. Baik, mohon diserahkan kepada majelis hakim. Berikut salinan bukti. Baik, selanjutnya silakan dibacakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada hari ini Surakarta 6 November 2023 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 216/PDT3/2023/2 Surakarta. Dengan ini menyampaikan duplik atas dalil-dalil replik penggugat pada tanggal 31 Oktober sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menolak eksepsi penggugat mengenai ketidakabsahan tanggal surat kuasa. Terdapat ketidaksesuaian tanggal milik surat kuasa penggugat, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan pada saat persidangan ditampilkan di tanggal 1 September 2023. Yang kedua,
Menerima sebagian eksepsi tergugat mengenai error in persona. Kami mengakui bahwa tergugat terlibat secara langsung dalam perjanjian, sehingga jika terdapat suatu sengketa yang melibatkan para tergugat, maka para tergugat dapat diminta pertanggungjawaban. Namun sebagian dalil kami menolak. Lalu yang ketiga, menolak eksepsi penggugat mengenai error in objecto. Karena pada dasarnya tidak ada dokumen perubahan adendum ketiga pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung rumah sakit UMS nomor 350/8/8/BR/5/2023, tapi yang ada hanyalah nomor 530/3/8/BR/5/2023. Yang keempat, menolak eksepsi obscur libel. Dikatakan pihak penggugat bahwa posita dan petitumnya saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Namun terlihat secara jelas antara petitum nomor 2 dan 3 tidak saling berhubungan dan malah saling menentang satu sama lain. Tidak hanya itu, antara posita nomor 32 dan petitum nomor 6 terdapat penulisan yang tidak jelas antara nominal sebenarnya mengenai upah tenaga kerja. Yang kelima, bantahan terhadap jawaban dalam pokok perkara. A. Mengenai progres pekerjaan. Berdasarkan uraian replik dari pihak penggugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak mampu menyelesaikan proyek tepat waktu karena kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran adalah tidak benar. Karena tindakan penggugat yang tidak dapat menyelesaikan proyek adalah kesalahan dari dalam diri penggugat, padahal tergugat sendiri sudah memfasilitasi semua bentuk baik dari perpanjangan waktu ataupun biaya tanggungan. Yang B. Mengenai dana talangan. Pihak tergugat sama sekali tidak pernah telat dalam mencairkan dana talangan, baik itu tercantum dalam bunyi pembayaran sesuai isi perjanjian maupun di luar perjanjian. Namun karena pekerjaan gedung rumah sakit tidak dapat diselesaikan, maka pihak tergugat menanyakan kemana semua transparansi uang yang telah diberikan kepada penggugat. Poin 6. Menolak eksepsi mengenai pemutusan sepihak. Tergugat menyatakan bahwa pemutusan perjanjian dilakukan secara sah karena penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan berdasarkan bunyi perubahan adendum ketiga yang menyatakan bahwa pekerjaan harus selesai pada 22 Juli 2023 dan apabila tidak selesai, maka tergugat secara sah dapat membatalkan perjanjian konstruksi. Yang terakhir, menolak eksepsi mengenai jaminan pelaksanaan. Mengenai jaminan pelaksanaan sendiri diatur dalam pasal 9, angka 1 huruf D perubahan adendum ketiga. Terdapat ketentuan apabila terjadi pemutusan perjanjian akibat uang prestasi oleh penggugat, maka jaminan pelaksanaan dapat dicairkan oleh para tergugat tanpa syarat apapun. Maka pihak tergugat menolak seluruhnya eksepsi penggugat mengenai jaminan pelaksanaan karena memang secara hukum telah disebutkan bahwa jaminan pelaksanaan menjadi hak sepenuhnya pihak tergugat. Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini pihak tergugat memohon kepada yang terhormat majelis hakim memeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menolak seluruh eksepsi penggugat. Kedua, mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. Ketiga, menyatakan penggugat telah melakukan manifestasi. Keempat, menghukum para penggugat untuk membayar kerugian material dan imaterial yang dialami oleh tergugat. Dan dalam pokok perkara, 1, menyatakan gugatan tergugat diterima untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tergugat dinyatakan dapat diterima. Kedua, menyatakan penggugat melakukan manifestasi. Ketiga, menyatakan menerima permohonan pembayaran ganti kerugian, baik itu material ataupun imaterial, yang dimohonkan tergugat untuk seluruhnya. Yang keempat, menyatakan menerima permohonan duplik tergugat. Yang kelima, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dibuat. Sekian hormat kami kuasa hukum tergugat. Baik, saudara kuasa penggugat, apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang telah dibacakan? Kami mengalaminya, Majelis. Baik, dikarenakan pembacaan duplik dan replik telah selesai, agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti. Saudara kuasa penggugat, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Kami akan mengajukan alat bukti. Berapa lama saudara siap dengan alat bukti saudara? Kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari, Majelis. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Kami setuju. Baik, dengan demikian silakan saudara persiapkan juga terkait alat bukti yang saudara ajukan. Baik, majelis. Baik, kepada panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Hari Senin tanggal 13 November yang mulia. Tapi pada hari tersebut ada jadwal persidangan. Baik, terima Jadi kasih. diganti tanggal 14 November. Baik, silakan saudara menjadwalkan sidang pada hari Selasa tanggal 14 November 2023. Baik, majelis. Baik, sidang hari telah selesai. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023
dan kepada para pihak diperintahkan untuk hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada ini dinyatakan ditunda dan ditutup.